Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jatmiku di 1000ilmu.com. Jadi hari ini kita bakalan membuat sebuah tutorial yang punya series yang memiliki sekitar 19 episode yang akan mengupas bagaimana cara tutorial atau bagaimana cara menggunakan Adobe Illustrator. Pada episode pertama kita akan memperkenalkan apa aja yang biasanya digunakan ketika kita menggunakan Adobe Illustrator. Dan ini beberapa shortcut yang perlu kita perhatikan. Ini ada beberapa hal yang paling penting, mungkin yang sering kita gunakan adalah yang bagian sebelah kiri dan tengah. Dan sebelah kanan itu jarang banget kita gunakan karena banyak banget tombol yang harus kita ingat. Nah, yang sangat mudah adalah tombol-tombol seperti kiri dan tengah ini. Yaudah, yang pertama kita akan mencoba pada bagian tengah. V atau Selection Tool. V atau Selection Tool. V itu apabila kita tekan, dia akan seperti ini teman-teman, dan bisa memindah yang namanya capture atau benda-benda. Ketika kita buat seperti ini ya, itu akan bisa kita pindah ke kanan, ke kiri, ke atas. Kemudian kita akan A Selection Tool. A itu apa sih? A ketika kita tekan A atau yang ini A, ini V Selection, yang ini A. Kalau kita tekan A, dia akan bisa mindah. Cuman ada kelebihannya dia. Ada ininya nih. Kalau yang V dia tidak ada. Sama juga ada. Kayak yang V juga ada juga sih sebenarnya. Nah, cuman ada beberapa kendala. Direct selection itu biasanya dia akan memiliki seperti itu, teman. Ini kan tidak bisa semuanya harus ke klik. Kalau yang A, dia akan memilih nih, memilih yang bagian mana yang mau kita ini. Ke A, kalau yang A. Tapi kalau yang V, dia tidak akan bisa. Jadi semuanya akan keblok seperti itu. Kemudian S, Scale Tool namanya. S. Sebenarnya kita harus klik ini dulu, kemudian scale ya. Double klik ya. Ini contoh kayak gini. Double klik. Nah, dia akan ngikutin apa yang kita scale. Kalau kita copy teman-teman, dia akan ngopi teman-teman. Nah, jadi yang pertama tidak akan tercopy dan ini akan yang tercopy seperti itu teman-teman. Fungsinya adalah kita untuk membuat yang namanya ini nih kayak pembesaran. Pembesarannya ini sebelah kanannya kurang ke posisi apa dan sebagainya, kayak gitu akan lebih mudah teman-teman ya. Oke, yang ketiga, yang keempat ya, Pen Tool. Apa sih sebenarnya Pen Tool? Pen Tool itu adalah ini nih. Bawah ini Pen Tool. Dia fungsinya membuat garis kayak gini ya. Biasanya ini kalau kita membuat ilustrator atau vektor, biasanya kita gunakan ini nih. Ini membuat apa aja bisa nih, buat lingkaran juga bisa, membuat kotak juga bisa, segitiga juga bisa. Ini kayak gini nih fungsinya, vektor. Dan ini tuh penting banget kalau pen tool, biasanya sering kita gunakan teman-teman ya. Apalagi kalau membuat logo dan sebagainya tuh pen tool sangat berguna sekali. Oke, yang kelima, ini G. G itu ada gradient tool. Jadi gradient tool itu ada fungsinya nih. Kita contoh ya yang ini dulu, kemudian kita G. Harusnya berubah sih. Oke, sebenarnya gradient harusnya berubah ya. Cuma aku nggak tahu kenapa harus tekan ini terus temennya. Ketika ketika gini, nah ini nggak mau dia berubah teman-teman G-nya. Jadi dia memang harus pindahkan seperti ini. Kemudian kalau kita tekan V, ini kan sudah gradient nih. Baru tekan G lagi, kita baru bisa merubah gradient seperti ini. Jadi ketika langsung hitam, posisi hitam, kita nggak bisa menggunakan namanya gradient teman-teman ya. Yang kita bisa gunakan ketika menggunakan gradient adalah ketika kita pindahkan posisinya ke gradient atau tekan yang ini. Nih, tekan ini, Z. Baru kita bisa ketika ada V gini, ini sudah gradient kan posisinya. Kemudian kita gradient mau pindah warna. Oke, pindah position kayak gini. Nah, baru bisa. Dan gradient itu aturannya di sini nih. Ini mau warnanya apa, kita bisa berubah atau kita memilih warna yang ada di sini, atau kita memilih warna-warna yang kita suka juga di sini. Gradient bisa juga yellow dan sebagainya ya. Ini di stroke-nya juga bisa dan sebagainya. Itu mudah banget teman-teman. Dan ini fungsi banyak banget ketika kita memainkan gradient ya. Ya udah teman-teman, langsung aja kita ke sebelah lagi. Fungsinya adalah Z, Zoom Tool. Zoom Tool adalah fungsinya ya untuk ngezoom teman-teman. Ini ada zoom ya. Ngezoom adalah untuk
kita bisa scroll down ya, kita bisa naik turunkan atau kita zoom gini nih. Kita zoom outnya gimana bang? Wah ini zoom outnya biasanya saya tekan Alt dan scroll. Ini plusnya adalah dengan scroll seperti ini, Alt dengan zoom ya, pakai Alt dan oke, seperti ini teman-teman. Bisa mudah banget ya. Udah kalau gitu, atau tanpa pakai zoom juga teman-teman, ini pakai Alt aja bisa gitu loh. Saya bisa pakai Alt aja sih ya, pakai Alt. Yang kemudian kita akan mencoba menggunakan pencil tool ada di bagian sini biasanya. Ini klik kanannya ada bagian pensil ya, fungsinya untuk menggambar teman-teman. Nah itu lebih mudah banget ya sebenarnya. Kalau kita ngikutin strukturnya gitu, zoom, dia akan ngikutin sebenarnya teman-teman. Kayak gini. Terus adanya kita membuat kotak nih ya. Nah sebenarnya teman-teman, pensil ini biasanya kalau kita gunakan bukan pakai mouse, tapi menggunakan pakai namanya drawing tool. Drawing tool itu enak banget kalau kita bisa menggunakannya. Tapi kalau seandainya kita nggak bisa pakai mouse aja bisa. Tapi menurutku agak susah sih mouse ya. Nah agak susah banget mouse. Dan itu fungsinya teman. Kalau B namanya brush ya, fungsinya adalah membuat gambar-gambar seperti ini. Nah brush itu kita ada fungsinya banyak teman-teman. Nih ada fungsi seperti ini. Ini yang kita pilih ibaratnya yang ini adisinya, struknya ya. Nah seperti ini. Ya sama kayak di Photoshop juga ada namanya stroke juga ya. Ada brush, maksudnya ada brush. Brushnya bisa kita besarkan juga seperti ini dan sebagainya. Ada uniformnya kayak gimana nih. Nah akan mengikuti seperti itu teman-teman ya. Yang ketiga adalah R, rotase. Kalau rotase biasanya teman-teman ya, di bagian kotak seperti ini teman-teman, kita akan rotate. Dia akan memiliki posisi rotate yang mudah banget kalau R. Nih. Posisi rotate-nya tuh enak banget teman-teman. Nah, ini fungsinya kalau kita pindah-pindah ke sini, kita rotate-nya akan mengikuti posisi yang ini, di mana posisinya seperti itu teman-teman. Ini. Yang T, fungsi T adalah text tool. Text tool ya, fungsinya buat nulis. Kemudian kalau kita ini kayak gini nih. Gimana kita tekan T lagi? Oke, seperti ini kita merubahnya. Atau kita mau buat tulisan baru juga menggunakan T juga sama dengan seperti ini. Kemudian T lagi sama juga dan sebagainya teman-teman ya. Yang ke F lah. Ya F adalah full screen. Kalau F nih, fungsi F nih. Jadi kalau kita mau presentasi juga menggunakan desain kita menggunakan ini bisa juga. Kemudian I Either Filter. Saya sebenarnya I itu adalah untuk bisa color selection teman-teman. Biasanya kayak gini. Ini contoh gradient nih. Gradient yang warna-warni orange seperti ini. Dan satunya lagi tidak seperti orange atau hitam seperti ini. Ketika kita tekan I, dia akan mengikuti teman-teman. Nah, ngikutin seperti ini. Tapi ini kenapa jadi gini ya? Karena tadi gradiennya ngikutin. Kita coba contoh lain ya. Kita akan membuat lingkaran seperti ini dengan contoh warna adalah warna putih awalnya. Warna putih seperti ini kita ikutin. Dia akan mengikuti warna yang sama dengan yang atas. I itu fungsinya I. Oke. Kemudian Shift C. Apa sih Shift C itu ya? Shift C itu fungsinya adalah seperti ini teman-teman. Ketika kita membuat kotak kemudian nih kalau kita tekan Shift C, dia akan memiliki position yang lebih mudah untuk membuat kayak gini nih. Wah, kayak gini ya, kayak seperti itu. Kayak gini ya. Jadi seni yang bagus banget kan kayak gini. Wah, mantap sekali. Kemudian Shift B. Shift B itu brush. Ya sama sih, apa bedanya dengan B biasa? B biasa dia akan lebih pada garis seperti ini teman-teman. Ya, ada garis seperti ini. Sedangkan kalau Shift B itu ya, Shift B dia akan seperti ini. Nah, dia narik position yang jadi sub, bukan line. Kalau B aja dia kan line nih. Ini ada line-nya. Kalau yang Shift B dia tuh sub, jadi ngikutin subnya gini. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Dan bisa diatur semuanya. Kemudian Shift E, apa sih E itu? Nah, E dia akan menghilangi yang namanya eraser ya. Seperti eraser juga fungsinya. Cuman dia sharp gitu.
Kemudian Shift T. Nah, T ini apa sih? T ini apa sih gitu. Kemudian kalau kita T, kita akan coba membuat namanya teks dulu ya. Teks dulu seperti ini. Kemudian kita Shift T. Jadi Shift T itu akan memilih position yang per unit gini nih. Jadi kita nggak usah yang namanya memisahkan semuanya. Jadi kita Miko aja ibaratnya ya. Kalau kita tekan Shift T, kita bisa memilih satu positionnya kita pindah kemana nih, kayak gini, bawah, atas. Biasanya kalau ini desain-desain yang agak kursel gitu, agak unik kayak gini teman-teman ya. Nah kayak gini, naik turun. Atau ngikutin rule yang mereka inginkan. Biasanya kan kalau kayak gini nggak bisa diganti nih. Kayak gini nggak bisa diganti nih ya. Berarti J, kemudian yang Y, T kayak gini akan ngikuti seperti itu. Dan kita akan posisi membahas yang ada di tengah teman-teman ya. Ada yang di tengah, ada di kontrol. Kalau kontrol plus C, kalau di MacBook adalah CMD atau Command atau apa ya? CMD itu aku nggak ngerti juga apa, aku nggak pernah pakai MacBook. Cuman ya kalau di PC adalah kontrol C, kontrol copy. Ya kalau kita copy kayak gini, ini copy, kemudian paste, tentu akan paste. Kemudian kita ada kontrol zero adalah zoom out, jadi full kayak gitu, zero ya. Setelah itu ada di sini kontrol 1 dia akan ngezoom juga, cuman mungkin 100% doang, enggak seperti zoom zero ya. Kemudian di sini ada kontrol R. Apa sih kontrol R itu? Kontrol adalah kontrol rulers, jadi mengeluarkan garis, ini ada garisnya. Setelah itu kita akan di kontrol plus ya, kontrol plus ya, yaitu ya. Kontrol plus apa sih ini? Fungsinya adalah di sini kalau kontrol plus ini adalah show guided. Nah, kontrol plus titik koma, show guided. Jadi show guided itu fungsinya adalah dia nunjukin ini ada guided ini kan. Ini ada line kayak gini. Ini fungsinya buatan. Kalau kita kayak gini, dia akan hilang teman-teman fungsinya. Kemudian show grid adalah kontrol dan koma atas. Show grid itu biasanya memunculkan garis seperti ini nih. Ada garis-garis seperti ini. Show grid ya. Setelah itu ya kontrol Z seperti undo, kontrol G seperti group. Kemudian group itu ya ketika kayak gini nih. Ketika ada ibaratnya sub dengan teks ya, teks kayak gini. Ini kalau mau jadi grupnya seperti apa nih? Contohnya logo nih teman, ini tulisan gitu. Kita blok ya, kita blok gitu. Kita blok dan kontrol G. Dia akan nggak terpisah teman-teman ya, tidak akan terpisah ya, seperti walaupun kecuali tekan A. Ketekan A ya, kalau tekan V nya berubah juga kayak gitu sih. Kalau tekan A, ini kelebihan tekan A nih teman-teman ya, tekan A nih, kalau tekan A tuh bisa, tapi kalau tekan V teman-teman ya, kalau tekan A nih bisa kayak gini, tekan V bisa juga sih. Tapi kalau ketika posisi seperti ini tekan V nggak bisa. Kalau posisi seperti ini tekan A bisa dong. Itu fungsinya Pak. Kemudian fungsi all select, kontrol A. Jadi dia akan men-select semuanya. Kemudian kontrol L, dia akan membuat yang namanya layer baru ya. Kok nggak mau sih? Harusnya mau dong. Kontrol L nggak mau di sini ya. Kemudian kontrol X ya tentu adalah cut seperti itu. Dan seterusnya kalian bisa pelajari ini, dan ini bisa kalian download di link deskripsi sebagai Userful Illustrator Shortcut Key, dan kalian pelajari, kalian coba-coba dulu sebelum kita melanjutkan di episode kedua di minggu ke depan.
akan kita edit dulu video ini dan kita upload di channel YouTube 1000 Ilmu atau mungkin di channel desain yang khusus darinya 1000 Ilmu juga. Dan saya Jatmiko, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.